Saya sampaikan shalom. Puji Tuhan. Selamat sore, selamat bergerak di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya jika kita boleh mempersiapkan diri untuk beribadah sebagai kemurahan Tuhan, dan mari kita siapkan untuk ini, untuk memuji Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan. Kita naikkan pujian hanya dengan lagu. Ku ingin selalu
Ku ingin selalu mohon dan kasih dan menulis menikmati hari aku biarkan rohmu tinggal dalam hidup sungguh indah bersamaku selamanya. Haleluya. Inilah kerinduan kami di hadapan-Mu pada sore hari ini Tuhan. Hanya ketika kami dekat dengan Tuhan, kami boleh menikmati ketenangan di dalam kehidupan kami. Sementara dunia saat ini dilanda dengan berbagai ketidakpastian, namun ketika kami dekat dengan Tuhan, kami boleh menemukan ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan. Itulah sebabnya pada sore hari ini kami datang kepada Tuhan untuk membangun persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Karena inilah yang menjadi kesenangan di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus terus menguasai kehidupan kami, supaya hati kami terikat kepada Tuhan, bukan terikat dengan dunia ini, dengan segala kemewahannya, namun hati kami terikat kepada Tuhan yang kami wujudkan, di mana kami boleh menjadi hamba-hamba-Mu yang bertanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas pelayanan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami, Kau memberkati ibadah ini, mulai dari awal hingga selesainya. Hamba-hamba-Mu yang sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, baik leader, singer, demikian pula pemain musik, operator pelayanan ini maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau kuduskan kami, Kau sucikan kami, agar kami layak untuk mengemban tugas yang mulia yang masih Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Terlebih kami mohon pengurapan dan Roh yang kudus melalui pelayanan kami pada sore hari ini, sehingga pelayanan boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Dalam pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah ini, bahkan merebut berkat Tuhan yang telah sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kuasa-kuasa yang bukan dari Allah, dalam bentuk apapun, kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap gereja-gereja-Mu yang saat ini mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan, sebagaimana Tuhan memberkati kami. Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama-Mu dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pada sore hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan. Mari bersama kita katakan amin. Kembali saya sampaikan salam. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu. Amin. Jika situasi saat ini tidak mendukung, di tengah-tengah pandemi COVID-19 adalah kita sama-sama belajar untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Sebab hanya perlindungan dan keselamatan hanya pada Tuhan kita Yesus Kristus. Engkau Allah satu hidup. Hidup karena anugerah
Hidupku hanya ditentukan
Bapa Surga kami, ujian ini semakin meneguhkan hidup kami, karena bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil. Demikian pula bagi kehidupan kami yang percaya kepada Tuhan. Walaupun saat ini kami masih menghadapi situasi yang sulit, namun kami percaya pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan akan selalu nyata di dalam kehidupan kami. Biarlah kami tidak memandang situasi dan kondisi saat ini, tapi kami boleh memandang keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan yang masih terjadi bagi setiap orang yang menaruh harap dan percaya kepada Tuhan. Dan biarlah firman-Mu yang akan meneguhkan kami pada sore hari ini, akan menguatkan kami, memberikan pengharapan atas kehidupan kami, sehingga kehidupan kami saat ini tetap boleh memandang kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhan tidak pernah mengecewakan di dalam kehidupan kami. Untuk itu berkati hamba-Mu, dan mari Tuhan yang menyatakan kebenaran-kebenaran firman-Mu di dalam kehidupannya, supaya kami boleh memahami dan mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur, kami sambut firman-Mu pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan dan anugerah Tuhan, pada sore hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah PA yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan, dan firman Tuhan pada sore hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Joko Suwarno. Untuk itu waktu dan tempat saya sediakan. Sidang jemaat yang kasih Tuhan, salam. Puji Tuhan, marilah pada petang sore hari ini kembali kita belajar tentang firman Tuhan. Sebab hidup kita di akhir zaman ini harus betul-betul dipenuhi dengan firman Tuhan. Yang di dalam situasi yang semakin hari semakin tidak menentu ini, kekuatan kita hanya pada Tuhan. Untuk itu betapa pentingnya kita terus bersekutu dengan firman Tuhan, dan hidup kita selalu dituntun dan diberkati oleh firman Tuhan.
Pada sore hari ini firman Tuhan saya berikan tema menantikan Tuhan Yesus. Mari kita baca di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 20 sampai 21. Demikian firman Tuhan, Filipi 3 ayat 20. Karena keluargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Amin. Puji Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, keadaan kita saat ini adalah untuk menanti kapan Tuhan datang. Sebab Tuhan berjanji di akhir zaman nanti Tuhan akan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Kenapa kita harus menantikan Tuhan Yesus? Sebab kita ini sudah ditetapkan menjadi kewargaan surga. Itu sebabnya kita harus menantikan Tuhan Yesus yang akan menjemput kita, yang akan membawa kita kembali ke dalam kerajaan surga. Itu sebabnya akhir dari kehidupan kita itu hanya untuk menanti kapan Tuhan datang kembali, menjemput kita, membawa kita kembali ke dalam kerajaan surga. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah kebahagiaan kita, sebab kita sudah ditetapkan menjadi warga kerajaan surga, bukan warga kerajaan dunia. Yang menjadikan sesuatu kebanggaan bagi kita bahwa untuk menuju ke surga nanti Tuhan Yesus sendiri yang akan menjemput kita. Tuhan Yesus sendiri yang akan membawa hidup kita ke dalam kerajaan surga. Inilah satu kebahagiaan yang tidak terhingga di dalam hidup kita. Sebab bukan malaikat, bukan nabi, bukan pejabat-pejabat yang akan menjemput kita, tetapi Tuhan Yesus sendiri yang akan menjemput kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah suatu ketetapan yang pasti, yang menjadi satu pengharapan yang besar di dalam hidup kita. Itu sebabnya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya hidup kita itu. Semakin hari kita harus bisa semakin menempatkan diri untuk menjadi orang-orang yang layak dan berkenan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, yang layak dan berkenan untuk dibawa oleh Tuhan kita Yesus Kristus sendiri, bukan dibawa oleh siapa-siapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya di dalam ayat 21 dikatakan, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Di dalam kita nanti untuk dijemput dibawa pulang ke surga, maka harus ada proses, yaitu satu pengubahan. Tubuh yang hina ini, yang sekarang ini, akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Kenapa harus diubah menjadi tubuh kemuliaan? Sebab di surga nanti sudah tidak ada tubuh yang hina. Tubuh manusia yang sekarang seperti yang kita pakai itu sudah tidak ada di sana, nggak ada di sana. Jadi di surga ini tubuh yang sekarang ini harus diubah menjadi tubuh kemuliaan, menjadi tubuh yang serupa dengan tubuhnya Tuhan. Dan disitulah maka kita nanti akan bersama-sama layak berada di dalam kerajaan surga. Jadi tidak serta-merta tubuh yang kita pakai sekarang ini lalu kita dibawa ke tidak. Harus ada proses pengubahan. Nah, inilah yang harus kita kerjakan. Di dalam kita hidup di dunia untuk menanti Tuhan Yesus ini, maka kita harus menempatkan diri untuk menjadi orang-orang yang akan diproses
di dalam pengubahan tubuh yang hina ini menjadi tubuh kemuliaan. Nah, itulah yang harus kita kerjakan supaya kita ini mengalami proses untuk mempersiapkan diri untuk mengubah tubuh itu. Bukan manusia yang mengubah, tapi Tuhan Yesus sendiri yang akan mengubah tubuh ini. Nah, untuk menjadi orang yang layak diubah menjadi tubuh kemuliaan itu tentunya harus ada yang dikerjakan, ada yang dipersiapkan. Jadi tidak semua orang nanti diubah, tidak. Ada orang yang diangkat, ada orang yang ditinggal, ya. Ada orang yang dijemput oleh Tuhan Yesus, ada orang yang ditinggal oleh Tuhan Yesus. Nah, siapa orang yang ditinggal oleh Tuhan Yesus? Orang-orang yang tubuhnya tidak layak untuk diubah menjadi tubuh kemuliaan. Jadi kekristenan bukan menjamin, tetapi hasil dari Injil yang bekerja di dalam hidup kita, itulah nanti yang akan menjamin hidup kita. Apakah kita nanti layak untuk diubah menjadi tubuh kemuliaan, atau justru kita ditinggal oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu sebabnya saya jemaat kasih Tuhan, di dalam proses kita menanti Tuhan untuk mempersiapkan diri supaya kita layak untuk menjadi orang-orang yang diubah menjadi tubuh kemuliaan itu, kita harus menjadi orang-orang yang siap diproses oleh firman Tuhan. Sikap orang yang menantikan Tuhan. Mari kita baca di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 8 sampai 10. 1 Tesalonika 1 ayat 8 mulai. Karena di antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia atau di Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak bisa mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya di surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yang itu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Amin. Di dalam ayat 10 tadi jelas dikatakan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga. Itu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, disitulah maka kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu nanti akan menjemput umatnya, menjemput orang-orang yang layak untuk diubah menjadi tubuh kemuliaan, sehingga menjadi serupa dengan gambar Allah. Untuk menjadi serupa, menjadi seperti gambar Allah itu tidak langsung bisa berubah, tidak serta-merta lalu begitu Tuhan Yesus datang maka seluruh manusia itu akan diubah menjadi serupa dengan tubuhnya Allah, dengan gambar Allah. Tidak seperti itu. Justru untuk menjadikan hidup kita ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia itu, di dunia inilah kita harus berusaha. Sekarang inilah kita harus bekerja untuk merubah keadaan hidup kita supaya layak dijadikan serupa dengan tubuhnya Tuhan yang mulia. Dan yang pertama tadi dikatakan kita harus bisa menjadi orang-orang yang menghidupi firman, sehingga firman yang diam di dalam hidup kita itu menjadi saksi, sehingga dikatakan firman Tuhan bergema di mana-mana. Bagaimana firman Tuhan bisa bergema di mana-mana? Firman Tuhan bisa bergema di mana-mana itu oleh karena kesaksian hidup kita. Tidak mungkin firman ini bisa bergema di mana-mana. Yang bisa membawa firman Tuhan bergema di mana-mana itu adalah hidup saya dan hidup saudara. Bagaimana kesaksian hidup saya? Bagaimana kesaksian hidup saudara? Itulah yang bisa membawa firman
Tuhan itu bergema di mana-mana. Bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan bergema di suatu tempat telah tersiar. Ya, di semua tempat, bukan hanya di Makedonia, bukan hanya di Akaya, tetapi di semua tempat telah tersiar. Nah, itulah harapan Tuhan. Itulah harapan Tuhan untuk menjadikan hidup kita itu dikerjakan oleh firman Tuhan, sehingga hidup ini menjadi kesaksian yang nyata untuk menyebarkan firman, yaitu Injil itu tersiar di mana-mana. Puji Tuhan. Sehingga Rasul Paulus saat itu mengatakan, menyaksikan, dikatakan di dalam ayat 9, mereka sendiri bercerita. Rasul Paulus tidak usah bertanya apa yang kamu lakukan, tetapi justru orang yang belum mengenal Injil itu sendiri yang bercerita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, betapa hebatnya kalau seluruh sidang jemaat bisa menyiarkan Injil lewat kesaksian hidup tersiar di mana-mana, sehingga mereka orang-orang yang belum percaya kepada Injil itu bercerita seorang kepada seorang bahwa Injil, yaitu nama Tuhan itu adalah nama yang besar. Nama Tuhan dipermuliakan di mana-mana, sehingga kita tidak usah bertanya. Jika orang yang belum mengenal Tuhan itu bercerita sendiri, justru menjadi alat untuk menyebarkan Injil, untuk menyebarkan nama Tuhan. Sungguh luar biasa kalau itu bisa terjadi, sehingga orang-orang itu dikatakan, kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Sehingga lewat kesaksian hidup kita, lewat cara hidup kita yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bisa mengubah seseorang berbalik dari cara hidup yang tidak benar, berbalik dari berhala-berhala menjadi pelayan Tuhan. Artinya percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah sikap orang-orang yang menantikan Tuhan, bisa memberikan buah kemuliaan bagi nama Tuhan lewat kesaksian hidup yang nyata, sehingga dapat memenangkan banyak jiwa. Sehingga pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua nanti, banyak jiwa yang akan dimenangkan, banyak jiwa yang akan dibawa dalam kerajaan surga. Puji nama Tuhan. Itulah sudah jemaat yang kasih Tuhan. Mari kita terus bekerja menjadi orang-orang yang dapat mengabarkan kebenaran lewat kesaksian hidup kita yang nyata. Baik cara kita bersikap, cara kita berucap, cara kita berbuat, semuanya itu harus bisa mendatangkan kemuliaan nama Tuhan, sehingga nama Tuhan tersiar di mana-mana. Kalau itu bisa terjadi pada keadaan jemaat-jemaat zaman sekarang, tidak lama gereja ini tidak kuat. Kita pasti membongkar gereja. Oleh karena semua orang-orang percaya telah menjadi saksi-saksi kebenaran dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan. Itulah salah satu cara bagi orang-orang yang mempersiapkan dirinya untuk nanti dijemput oleh Tuhan ke dalam kerajaan surga. Bagaimana caranya supaya kita itu menjadi kesaksian hidup yang benar? Mari kita baca di dalam 2 Korintus 3 ayat 2. Demikian 2 Korintus 3 ayat 2. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada roh batu, melainkan pada roh Daud, yaitu di dalam hati manusia.
di dalam kita bekerja untuk menjadi saksi-saksi kebenaran, di dalam kita menanti Tuhan, maka kita ini harus menjadi surat-surat Kristus. Menjadi surat Kristus secara benar adalah surat yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Memang kita sudah menjadi surat Kristus. Kita sudah dikenal dan dibaca oleh semua orang. Tetapi pada saat orang membaca surat di dalam hidup kita itu, apakah kita sudah menjadi surat ujian di dalam kebenaran, atau justru kita menjadi surat yang memalukan? Itu pertanyaan. Kita memang sudah menjadi surat hidup, tetapi kalau kita benar-benar menjadi surat yang ditulis oleh Roh, disitulah maka firman Tuhan mengatakan telah ternyata menjadi benar bahwa kita adalah surat Kristus. Tetapi kalau kita menjadi surat Kristus yang tidak ditulis oleh Roh, ditulis oleh nafsu kedagingan kita, maka di saat orang membaca hidup kita, yang keluar bukan surat pujian, tetapi yang keluar justru surat-surat yang memalukan. Itulah sebabnya Rasul Paulus juga mengatakan, bagi zaman akhir ini banyak orang yang menjadi seteru salib Kristus, menjadi seteru Kristus. Kemuliaan mereka adalah aib mereka, kemuliaan mereka adalah perut mereka. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menjadi surat Kristus yang baik, yang bisa membawa pujian, yang bisa membawa kemuliaan. Nah, hal itulah yang harus kita kerjakan. Kalau memang saat ini kita belum bisa menjadi surat pujian yang indah, kita harus bekerja, kita merubah. Dikatakan seperti di Tesalonika tadi, harus berani berbalik dari cara hidup yang lama untuk menjadi orang-orang yang melayani Tuhan. Puji Tuhan. Jadi sudah disempatkan dikasih Tuhan, untuk menjadi surat Kristus ini tidak ada batasnya. Sampai kapan kita menjadi surat Kristus? Sampai mati, atau sampai kita ketemu Tuhan. Itu sebabnya kita menyandang tanggung jawab, menyandang beban untuk membawa nama Kristus di dalam hidup kita lewat kesaksian hidup, atau dikatakan sebagai sunnah Kristus yang selalu dibaca oleh orang lain. Saudara yang dikasihi, kita hidup di Mojokerto ini sebagai orang komunitas yang minoritas, yang sedikit, sehingga dari yang sedikit ini dinilai oleh orang banyak. Itu sebabnya kalau kita tidak menjadi surat Kristus yang benar, surat Kristus yang membawa kemuliaan nama Tuhan, maka kita justru kita ini tidak malah berkembang, tapi malah susut. Oleh karena cara hidup kita tidak menjadi surat Kristus yang benar. Nah, itu sebabnya sudah yang kasih. Mari kita terus bekerja untuk menjadi surat-surat Kristus yang benar. Nah, sebagai surat Kristus, maka kita harus terus mengarahkan diri kepada sesuatu yang kita harapkan. Tentunya orang bekerja itu harus ada yang diharapkan. Ya. Setiap orang bekerja yang diharapkan adalah upah, adalah hadiah. Begitu juga kita menjadi surat Kristus yang benar, maka kita nanti akan mendapatkan upah yang benar. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan, Filipi 3:13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkap, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku,
dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Inilah teladan yang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Ini membuktikan seorang rasul yang besar seperti Paulus sudah bekerja begitu hebat. Dia menganggap belum menangkap apa-apa. Bahwa di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya, Rasul Paulus menganggap belum apa-apa. Dan inilah yang diteladankan bagi kita, apalagi hidup kita. Siapa kita kalau dibandingkan dengan Paulus? Jadi kita jangan merasa puas dulu, jangan merasa bangga dulu. Rasul Paulus yang sebesar itu saja, sebelum dia menerima hadiah secara nyata, dia menganggap belum mendapatkan apa-apa. Itu sebabnya dia mengatakan apa? Harus melupakannya di belakang dan harus mengarahkan diri apa yang dia dapatkan. Nah, di dalam mengerjakan dua hal ini, untuk melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan diri apa yang dia dapatkan, itu bukan secara santai, bukan secara enak-enakan, tetapi Paulus mengatakan berlari-lari kepada tujuan. Itu menegaskan bahwa harus berusaha keras, harus bekerja keras, harus sungguh-sungguh untuk memperoleh hadiah itu. Tidak bisa santai-santai. Ya. Rasul Paulus memberikan teladan apa? Harus berlari. Itu menandakan harus ada usaha yang keras. Nah, usaha yang keras ini, bagaimana kita harus menjadi orang yang melupakan apa yang di belakang. Melupakan apa yang di belakang itu adalah melupakan cara-cara hidup yang tidak benar. Itu harus terus dilupakan, tidak boleh ditoleh lagi, sehingga melupakan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan menjadi satu tujuan, yaitu mengarahkan diri apa yang ada di hadapan. Nah, apa yang ada di hadapannya Paulus, yaitu hadiah. Tetapi bukan hadiah seperti yang ada di dunia. Hadiah yang dikejar Rasul Paulus adalah panggilan surgawi. Itulah yang dikejar oleh Paulus. Sehingga apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan yang pertama, kita menantikan Tuhan Yesus untuk menjemput kita kembali ke dalam surga. Inilah yang dinanti oleh Paulus, inilah yang ditunggu oleh Paulus, inilah yang dikerjakan oleh Paulus, sehingga dia rela bekerja begitu keras. Nah, kalau kita melihat Rasul Paulus, cara bagaimana Paulus itu bekerja, apa bandingannya dengan kita? Bukan apa-apa. Gak ada bandingannya apa-apa kita kalau diadu dengan Paulus. Ini sebabnya kembali saya katakan, jangan merasa puas dulu. Jangan merasa, oh aku sudah cukup menjadi orang Kristen, aku sudah menjadi pelayan. Belum. Bekerja terus, berlari kepada tujuan untuk mengejar hadiah dengan cara yaitu melupakan apa yang tidak, melupakan apa yang tidak benar, melupakan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan terus memperbarui hidup, yaitu mengarahkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita nanti benar-benar menjadi orang-orang yang layak, menjadi orang-orang yang layak untuk diubah menjadi tubuh kemuliaan, sehingga pada saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya, maka kita akan bersama-sama dengan Tuhan menuju ke dalam kerajaan surga. Dan inilah yang harus kita percaya. Itu sebabnya sedang jemaat yang kasih Tuhan, jangan merasa bosan untuk belajar firman. Jangan merasa puas karena sudah menjadi orang Kristen, tetapi harus terus mengejar dia.
dan di dalam pengejaran dia itu tidak bisa sampai. Rasul Paulus mengajarkan apa? Harus berlari, berusaha dengan kuat supaya benar-benar dapat memperoleh hadiah, yaitu panggilan surga. Nah, itulah sidang jemaat yang harus kita kerjakan di akhir zaman ini, sehingga pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali nanti, kita tidak ditinggalkan, tetapi kita layak menjadi orang-orang yang dirubah menjadi serupa dengan gambarnya, memakai tubuh kemuliaan Tuhan. Inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada petang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Cornelius. Puji Tuhan. Mari kita pujikan firman jadi manusia. Haleluya. Segala puji dan
syukur kami naikkan di hadapan Tuhan. Engkau begitu mengasihi di dalam kehidupan kami. Lewat pernyataan firman-Mu yang sudah Engkau taburkan pada malam hari ini, kami boleh melihat keagungan-Mu, kami boleh melihat kebesaran kasih-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Bagaimana Tuhan Engkau menyediakan sebuah tubuh kemuliaan di dalam kehidupan kami, sementara saat ini kami masih tinggal di dalam keadaan tubuh yang fana ini. Mari Tuhan Engkau terus menggarap kehidupan kami dengan kebenaran-kebenaran-Mu untuk mengubah kehidupan kami, supaya proses perubahan ini boleh kami alami tidak hanya nanti ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, tetapi mulai saat ini kami boleh mengalami perubahan di dalam kehidupan kami, sehingga kami nantinya layak untuk diubah oleh Tuhan untuk mengenakan tubuh kemuliaan yang Engkau sediakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah menuntun kehidupan kami. Firman-Mu telah menerangi jalan-jalan yang akan kami lewati, supaya kami tidak salah melangkahkan kaki kami di tengah-tengah dunia yang penuh dengan godaan ini. Biarlah mata hati kami tetap tertuju kepada Tuhan, dan kami boleh mempersembahkan hidup ini semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita perhatikan kegiatan-kegiatan ibadah dalam minggu ini. Jumat pagi tetap ada doa puasa dimulai jam 9 sampai jam 11, dilakukan di rumah masing-masing. Untuk Jumat sore, ibadah pemuda dimulai jam 18.30, dilakukan di rumah lewat tuntunan YouTube Bukit Sion. Minggu pagi kita bertemu lagi dalam ibadah raya dimulai jam 7 pagi, dan gereja dibuka pukul 8.30 sampai jam 10, memberi kesempatan untuk sidang jemaat yang ingin memberi persembahannya kepada Tuhan. Dan saya akan melaporkan keuangan gereja untuk kas umum. Saldo bulan Mei Rp303.135.000. Pemasukan bulan Mei Rp1.197.000. Jumlah Rp1.135.000. Dikeluarkan bulan Mei Rp1.161.900. Jadi masih ada saldo Rp338.235. Terima kasih untuk persembahannya ini. Untuk tatanan minggu lalu berjumlah Rp422.000. Tidak ada umat yang lain, saya sudah semua bagian berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan pujian besar dan rendah. Bye.
Ibu Sudarmiasih, untuk Ibu Yaya, untuk Bapak Budi, demikian pula untuk Ibu Veronica, Bapak Edi Susanto ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mohon kemurahan Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan, supaya kuasa Tuhan boleh dinyatakan ke saudara-saudara kami ini. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu hari ini, bahkan untuk selamanya. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, untuk itu mari Tuhan Engkau ulurkan tangan kuasa menjamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa milik Tuhan Yesus selalu memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusaha lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Rencana perbaikan tempatan parkir tetap dalam tangan kami serahkan. Kau sudah membuka jalan. Kami percaya Tuhan akan melengkapi semua persiapan kami, karena semuanya ini kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hamba-hamba yang sudah melayani pekerjaan-Mu malam hari ini, Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperpindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Tuhan memberkati lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kami telah berdoa untuk Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintah yang ada di daerah, supaya ada kesehatian, keserasian dalam mengambil kebijakan dalam khusus dalam mengatasi tersebarnya COVID-19 saat ini. Demikian pula kami juga menyerahkan untuk rencana tatanan baru yang akan diberlakukan nanti. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati agar semuanya ini untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Kami serahkan saat ini untuk tim medis, kami serahkan untuk TNI Polri. Demikian pula untuk para sukarelawan yang menangani langsung saudara-saudara kami yang terdampak COVID-19 ini. Biarlah Tuhan campur tangan dalam proses pemulihannya, sehingga semakin banyak orang yang disembuhkan dan tidak ada lagi penularan di tengah bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang jemaat dalam tangan-Mu, baik yang ada di dalam kota maupun yang ada di luar kota. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka semuanya, supaya tidak ada satupun di antara anak-anak-Mu yang tergembala di gereja Eklesia ini yang tertular COVID-19 oleh karena perlindungan daripada Tuhan. Rumah tangga, keluarga, kehidupan nikah, jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kalau usaha pekerjaan bukan tanggung jawab yang mereka lakukan, buatlah mereka berhasil dan beruntung. Tidak ada satupun rumah tangga anak-anak yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah yang saat ini menanti hasil untuk UASnya, kiranya Tuhan juga campur tangan dalam proses penilaiannya, supaya nanti mereka semua naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Dan bagi anak-anakku yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, kiranya Tuhan membuka jalan dan semua keperluan kebutuhannya Tuhan akan cukupkan. Terima kasih Tuhan bagi sidang jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Bagi mereka yang belum, kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati mereka, supaya di lain kesempatan mereka boleh berbuat demikian agar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan berkati kita mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Yang diberkati Tuhan, mari bersama kita katakan amin.